Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali eh, ke tes intelijensi umum, lebih tepatnya yaitu untuk kemampuan verbal untuk jenis soal tes analogi. Sini saya memberi tanda part 1 karena masih kemampuan verbal itu nanti masih ada tes silogisme dan lain-lain gitu. Tapi sebelum lanjut ke soal-soal dan pembahasannya, untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video atau channel ini, silakan untuk di subscribe dan di komen, di like dan di share kepada teman-teman yang lain melalui media-media sosialnya, agar teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat dari video ini. Jadi sedikit pembahasan dulu ya untuk tes analogi gitu. Jadi tes analogi itu digunakan untuk mengetes atau mengetahui kemampuan seseorang dalam menemukan kata-kata yang setara. Jadi intinya di sini menemukan kata-kata yang setara gitu ya, yang saling berhubungan. Ya, jadi kata-kata setara itu harus berhubungan. Kemudian selain kemampuan verbal dan penalaran, pengetahuan umum juga sangat dibutuhkan dalam tes ini. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kata-kata yang digunakan tuh kita nggak tahu apa gitu ya, sehingga tidak mungkin kita bisa melihat hubungan dari kata-kata itu kalau kata-kata itu sendiri kita nggak tahu maksudnya apa ya. Nah, bentuk tes analogi atau padanan ini ya, nah, ini padanan ya. Dalam tes analogi itu biasanya ada hubungannya, itu adalah definisi ya, biasanya seperti itu. Kemudian atau hubungan sebab akibat, atau hubungan fungsi, atau urutan ya. Urutan maksudnya kata 1, kata 2 itu adalah urutan kejadian setelahnya ya. Kemudian ada asosiasi. Kemudian yang terakhir itu karakter. Yang karakter ini yang banyak jenisnya, bisa saja itu sifat, ukuran, golongan ya, dan sebagainya. Secara umum bentuk dari tes analogi ini itu terdiri dari 4 kata ya, dengan bentuknya umumnya itu seperti ini. Jadi ada kata pertama, ini kata pertama. Kemudian apa hubungannya dengan kata kedua, sama dengan kata ketiga, itu sama dengan hubungannya kata keempat ya. Jadi intinya adalah yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara kata pertama dan kata kedua itu harus sama atau setara dengan hubungan antara kata ketiga dan kata keempat ya, seperti itu. Jadi intinya ada di sini, hubungan antara kata pertama, kata kedua harus sama dengan hubungan kata ketiga dan keempat gitu ya. Jadi itu intinya. Mungkin lebih jelas kalau kita langsung bisa melihat soal-soalnya ya. Misalkan ya, untuk contoh soal nomor 1 ya, untuk kata pertamanya itu melati bunga, kemudian sama dengan bawang titik-titik ya. Ini kan secara jelas kita bisa melihat ya, bahwa ini hubungannya adalah apa ya, dari 6 tadi itu adalah hubungan asosiasi gitu ya. Ini hubungan saya tulis saja gini, ini hubungan asosiasi, atau padanannya adalah hubungan asosiasi. Asosiasinya apa? Melati itu adalah jenis dari bunga. Jadi ini intinya, melati jenis dari bunga, sehingga kita harus melihat bawang ini jenis dari apa gitu ya. Kalau bawang merah bukan, bawang putih bukan, untuk bumbu bukan. Kalau ini kan apa ya istilahnya ya, di padanan tadi coba lihat di yang sebelumnya itu masuk ke karakter ya. Kalau ini jawaban yang benar ini adalah untuk yang umbi gitu, karena bawang itu salah satu jenis umbi ya. Ini adalah jenis juga, jadi ini jenis ya. Jadi bawang adalah jenis umbi. Kenapa bukan merah? Karena merah ini adalah karakter ya. Ini termasuk golongan tadi ya. Ini juga karakter. Ini juga, ini bumbu fungsi ya. Ini fungsi. Kalau ini juga karakter ya. Sehingga untuk padanan soal nomor 1 ini yang paling benar itu adalah jawaban A atau umbi, karena dia hubungannya adalah jenis atau asosiasi gitu, ya. Nah,
Kalau tidak jelas, sebenarnya bisa ya teman-teman untuk pause dulu videonya kemudian coba jawab baru nanti dibandingkan gitu ya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua ini ada kata pertamanya adalah pertunangan, kata keduanya adalah pernikahan. Nah, ini padanan katanya apa gitu ya. Nah, kita harus mengecek dulu ini hubungannya apa gitu ya. Kemudian kita cocokkan dengan yang di bagian bawahnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat tadi ada 6 itu, 6 pilihan itu asosiasi bukan atau jenisnya bukan ya. Yang ini adalah jenisnya adalah urutan ya. Kalau kita melihat ini adalah jenisnya urutan. Jadi setelah pertunangan itu ada pernikahan ya. Kemudian setelah pertemuan ada perpisahan. Jadi kalau langsung cepat ini langsung bisa ketemu nih untuk bisa langsung pindah ke soal yang lainnya gitu ya. Karena keingintahuan dengan kepandaian bukan ya. Pengakuan pembelaan juga bukan. Dakwaan putusan juga bukan. Kemudian kelahiran kematian. Nah, ini terkadang ada yang soal-soal yang agak sedikit membingungkan ya. Ini kan mungkin saja akan ada yang mengatakan bahwa setelah kelahiran kematian ya. Itu terlihat seperti urutan tapi sebenarnya bukan ya. Ini adalah malah antonim ini hubungannya ya. Jadi ini bukan gitu ya. Jangan sampai tertipu dengan yang ini. Ya, ini adalah jenisnya adalah urutan ya. Nah, jelas ya. Selanjutnya untuk yang ketiga ini ada soal hari titik-titik sama dengan kata titik-titik gitu ya. Nah, ini harus kita ngecek satu-satu ya. Bulan, kumpulan hari bisa jadi bulan. Tapi apakah kumpulan kata itu jadi suku kata? Tidak ya. Nah, ini juga perlu pengetahuan umum gitu ya. Karena jangan sampai kita tidak tahu suku kata itu yang mana. Yang dimaksud dengan suku kata itu ini pengetahuan umum saya jelaskan. Suku kata ini maksud gini. Kalau ada misalkan kalimat atau bunga ya, misalkan saya tulis bunga. Suku katanya itu adalah bu dan nga. Ini yang dimaksud dengan suku kata. Ya. Jadi bukan ini ya. Kemudian hari dikumpul-kumpul bisa jadi tahun. Tapi mau kata-kata menjadi huruf tidak, ya. Kemudian kalau hari kumpulan hari minggu, kumpulan kata, oh ya ini frasa gitu ya. Jadi yang paling benar ini adalah yang ini. Ya. Hubungannya adalah asosiasi. Ini adalah padanan kata asosiasi ya. Asosiasi lebih tepatnya adalah definisi. Asosiasinya adalah definisi. Ya. Seperti itu ya. Jadi sekumpulan hari itu membentuk minggu, atau minggu itu adalah kumpulan hari. Kemudian sedangkan kata itu bisa membentuk frasa. Jadi gabungan terdekatnya. Kan bisa saja hari menjadi bulan gitu ya. Nah, tapi ini adalah kumpulan terkecil dari kata yang masih punya arti namanya frasa. Kumpulan terkecil dari hari yang masih punya arti itu minggu. Ya, jadi ini adalah hubungannya adalah yang ini. Ya, bagian C. Kemudian yang nomor 4, kalau teman-teman ada yang merasa jawabannya berbeda atau kurang tepat, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Kemudian yang keempat, penuh titik-titik sama dengan titik-titik berhenti ya. Yang pertama penuh isi gerakan. Nah, pikir tidak ya. Kemudian kosong diam. Tidak sama, ini jelas salah. Ini juga salah. Banjir pindah. Banjir ini juga tidak ya. Kemudian meluap. Kalau dia penuh kemudian meluap, melambat akhirnya berhenti. Ah, ini benar. Ini hubungannya adalah urutan ya. Urutan. Jadi kalau dia penuh, selanjutnya adalah meluap. Kalau dia melambat, akhirnya dia akan berhenti ya. Oke, ini menggenang, marah, ini jauh ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat untuk soal ini adalah meluap ya.
Untuk selanjutnya, ini soal terakhir, ada 5 nomor saja ya. Ini ada serangga semut. Serangga semut sama dengan titik-titik ya. Ular ulat tidak ya. Ikan paus, ayam jago, jeruk manis, palem pinang. Ini saya yakin tidak, ini tidak gitu ya. Kebanyakan mungkin teman-teman akan berkutat di B atau C ya, atau malah mungkin kebanyakan akan ada di B, ikan paus gitu. Tapi untuk yang ini adalah hubungannya adalah jenis ya, jenis. Jadi salah satu jenis dari serangga adalah semut ya, dan itu harus ingat ya, harus setara. Nah, untuk yang ikan dan paus ini sebenarnya tidak setara gitu ya. Yang setara ini adalah ayam jago gitu ya, karena untuk yang bagian B itu levelnya berbeda, karena sebenarnya kalau itu adalah misalkan amfibi ikan. Nah, kalau paus itu sudah dia bagian paling bawahnya gitu ya, sehingga dia tidak setara dengan serangga semut. Yang setara adalah ayam jago ya. Tapi lagi-lagi AFA Privat sangat terbuka dengan masukan-masukan dari teman-teman, sehingga kalau ada saran untuk perbaikan silakan disampaikan di kolom komentar ya. Namun sebelum kita akhiri, ada beberapa tips ya untuk menyelesaikan tes kemampuan verbal ini, utamanya untuk yang tes analogi gitu. Yang pertama adalah pastikan ruas kiri, kembali lagi ruas kiri dan ruas kanan itu memiliki kesamaan pola. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Misalkan ada pola alat fungsi, jangan sampai dibalik menjadi fungsi alat ya. Harus alat-alat di tempat yang sama, alat sama-sama di kata pertama alat, kata ketiga alat, kata kedua fungsi, kata keempat juga fungsi. Harus seperti itu ya. Kalau alat fungsi kemudian fungsi alat, ini salah gitu ya. Kemudian yang kedua tipsnya itu adalah silakan terus menambah pengetahuan tentang berbagai hal gitu ya. Jangan, karena itu butuh pengetahuan umum. Terutama untuk kemampuan verbal ini itu butuh pengetahuan umum juga. Kemudian selanjutnya, jika Anda kemudian kebingungan dalam menyelesaikan satu soal, jangan terlalu lama di sana, kerjakan soal berikutnya, karena dalam SKD TIU itu dan TKP juga, TWK juga, waktu itu sangat berharga ya. Saya pikir cukup demikian. Sekali lagi, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel atau video ini, silakan untuk di-subscribe, kemudian dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.